podcast Do You Hear Me akan membawakan sebuah cerita horor yang ada di internet. Pandemi gini jadi bingung kalau mau pergi-pergi. Kemana-mana pasti dibatasi. Dan tempat wisata juga banyak yang ditutup. Yang pasti untuk keselamatan kita semua. Tapi siapa sangka, ternyata ada juga beberapa tempat wisata yang menyimpan misteri. Terutama di kota Yogyakarta. Kira-kira apa aja tempat wisata yang dikenal angker dan mistis di Yogyakarta? Pantai Parangkusumo. Siapa di sini yang gak suka ke pantai? Ku yakin hampir semua orang suka dan udah tahu tentang banyak mitos tentang pantai selatan. Pantai yang menyimpan banyak misteri dan juga keindahan alam yang gak perlu diragukan lagi ini ternyata menyimpan kisah yang cukup creepy. Pantai ini disebut dan juga dipercaya sebagai pantai untuk masuk ke gerbang istana kerajaan Ratu Pantai Selatan. Konon katanya, Sang Ratu Kidul selalu meminta tumbal dari para wisatawan. Banyak kejadian wisatawan yang terseret ombak dan dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Bahkan, ada satu mitos yang dipercaya banyak orang hingga saat ini. Jangan pakai baju hijau kalau ke pantai selatan, karena warna hijau dipercaya sebagai warna kesukaan sang ratu. Dan orang yang pakai baju itu akan terseret ombak untuk dibawa ke kerajaan pantai selatan. Pasti gak asing lagi buat kalian kalau ke Malioboro atau ke 0KM pasti bakal ngelewatin benteng satu ini, Benteng Vredenburg. Lokasi yang berada di tengah kota Yogyakarta ini ternyata juga menyimpan cerita mistis juga loh. Bangunan bekas benteng pertahanan Belanda ini berada tepat di depan istana kepresidenan yang ada di Yogyakarta. Menjadi salah satu tempat wisata angker yang ada. Konon katanya, menurut warga sekitar, di dalam kawasan benteng ini sering muncul sesosok noni Belanda berkaki kuda. Ternyata penampakan ini sering muncul gak cuma mengganggu pengunjung saja, tapi juga tukang becak yang sering mangkal di depan benteng itu. Dan sosok lain yang juga sering muncul adalah pasukan Belanda tanpa kepala yang berjajar rapi. Kemudian hilang ke dalam stand lukisan di FKY atau Festival Kesenian Yogyakarta pada dini hari. Selanjutnya ada Gua Jepang, tempat mistis yang ada di kaki Gunung Merapi. Konon katanya, tempat ini sangat angker dan memiliki cerita mistis yang diyakini banyak orang. Gua Jepang ini bisa kalian kunjungi di Kompleks Wisata Alam Nirmolo Kaliurang. Di dalam gua ini dulunya diceritakan pernah terjadi penyiksaan warga pribumi oleh tentara Jepang. Gak cuma itu aja, ternyata gua ini juga digunakan sebagai tempat persembunyian dari tentara sekutu. Setelah puluhan tahun terbengkalai, mulailah muncul cerita mistis di sekitar Gua Jepang ini. Yang mau menguji adrenalin dan uji nyali, mungkin Gua Jepang ini bisa jadi rekomendasi tempat wisata yang bisa kamu kunjungi setelah pandemi nih. Next ada tempat sakral di Yogyakarta, di mana lagi kalau bukan Keraton Yogyakarta. Bangunan khas yang menggambarkan istana kerajaan di Yogyakarta yang mitosnya memiliki segudang misteri. Tempat tertua yang ada di kota Yogyakarta ini menyimpan banyak cerita sejarah sejak zaman kerajaan zaman dahulu. Keraton Yogyakarta juga dikenal sebagai tempat tinggal para raja yang pernah memimpin Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Mitos yang banyak dipercaya orang, konon katanya keraton dijaga oleh banyak makhluk goib. Itu menjadi alasan mengapa saat kita berkunjung ke keraton harus menjaga sikap sopan dan tidak sembarangan. Jika tidak, ya maka mereka memiliki niat jahat dan akan dapat perlakuan buruk dari penunggu keraton ini. Yang udah pernah ke keraton Yogyakarta, gimana nih pengalaman kalian? Next.
Gereja Gotik Saidan, yang orang Jogja khususnya pasti nggak asing lagi nih sama bangunan gereja satu ini, yang letaknya ada di tengah-tengah kota, dan bangunan yang lumayan tinggi ini rupanya juga menyimpan cerita yang cukup mistis. Bangunan gereja ini cukup unik, ya, karena memiliki bangunan bergaya Eropa di daerah Saidan, Yogyakarta. Ternyata bangunan ini katanya bukan tempat ibadah, tetapi bekas hunian dan pabrik batik. Setelah lama dikosongkan oleh pemiliknya, bangunan yang memiliki gaya gotik ini mulai menampakkan kemistisannya. Banyak warga yang tinggal di sekitar bangunan mengatakan gereja gotik Saidan sangat angker dan muncul banyak penampakan dari dalam rumah ini. Gimana nih? Mulai ada niat untuk foto estetik di bangunan bergaya Eropa ini? Next. Next ada kandang menjangan. Ada yang udah pernah dengar belum nih? Buat yang masih asing dengan nama ini, bisa kita sebut juga dengan panggung kerapiak. Bangunan ini sudah berumur lebih dari 2 abad lamanya. Bangunan ini berbentuk persegi dengan tembok beton yang dulunya dibangun di tengah hutan dan digunakan sebagai tempat berlindung kerabat keraton dari perburuan hewan buas. Konon katanya, tempat ini menjadi salah satu bangunan angker dan juga mistis. Mitosnya, jangan berani masuk ke dalam bangunan ini tanpa seizin juru kunci ya guys. Jika kalian tetap nekat, nantinya akan ada hal-hal ganjil dan menyeramkan yang bisa terjadi sama kalian. Menurut kisah warga sekitar bangunan tersebut, dulu pernah ada mahasiswa yang melintas dekat kandang menjangan di malam hari. Tanpa sengaja, ternyata lampu motor pengendara itu menjorok ke celah jendela dan ia terkejut karena dia melihat seorang wanita. Tapi wanita itu membelakangi tergantung di dalam bangunan itu. Merinding banget. Next. Next ada Bundaran Teknik UGM. Buat yang belum tahu, bisa cek video kita yang ini tentang kampus terangker di Yogyakarta ya. Larangan bagi siapapun yang melintas dan menyanyi lagu Gugur Bunga di sekitar Bundaran Teknik UGM. Siapa sih yang nggak tahu kawasan UGM? Banyak yang meyakini tidak boleh menyanyi lagu Gugur Bunga saat berada di kawasan bundaran ini, apalagi saat malam hari. Banyak yang meyakini dan mengalami kisah mistis saat menyanyikan lagu tersebut. Mitosnya, jika kalian menyanyikan lagu tersebut, maka akan ada arwah pahlawan yang akan ikut bernyanyi bersama untuk menemani orang tersebut. Kalian tim percaya atau enggak nih? Apakah kalian mau coba? Next ya. Ada salah satu mall terbesar di Yogyakarta yang diyakini bekas tanah kerajaan. Pasti kalian orang Jogja nggak asing lagi sama mall yang satu ini, yang masih beroperasi hingga sekarang. Mall megah ini rupanya menyimpan cerita yang juga mistis dan bikin bulu kuduk merinding. Kisah ini berasal dari petugas cleaning service yang ada di lantai 1. Menurut beberapa sumber yang beredar, toilet di lantai 1 itu ada penunggu yang sering menampakkan diri terutama di malam hari. Sosoknya menyerupai manusia biasa dan masuk ke dalam toilet. Tetapi setelah ditunggu lama, nggak ada seorang pun di dalam toilet itu dan bikin petugas ketakutan. Katanya, kisah mistis ini berasal dari lokasi pembangunan mall yang memang menempati lahan yang dianggap sakral, yaitu pesanggerahan peninggalan Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Banyak juga kisah mistis yang dialami para pekerja selama proses pembangunan salah satu mall termegah di Yogyakarta ini. Udah bisa nebak belum di mana mallnya? Next. Yang sering nonton film di daerah Jalan Solo, Yogyakarta pasti nggak asing sama bioskop satu ini. Konon katanya, sering nih muncul penampakan di dalam gedung dan sering menampakkan diri kepada pengunjung yang datang untuk nonton film di sini. Konon katanya, sering nih muncul penampakan di dalam gedung dan sering menampakkan diri kepada pengunjung.
yang datang untuk nonton film di sini. Katanya, penampakan ini menghantui pengunjung yang nonton film Midnight. Bener nggak sih? Buat kalian yang pernah nonton Midnight di bioskop ini gimana nih? Ceritanya waktu itu pengunjung udah sepi, tapi entah kenapa saat memasuki ruangan teater studio jadi banyak orang yang menonton. Hal ini sudah sering terjadi dan banyak yang mengalami dan mengiyakan kejadian tersebut. Kisah ini bermula saat gedung ini mengalami kebakaran pada tahun 1999. Gedung yang terdiri dari 2 lantai yaitu Swalayan Hero di lantai 1 dan lantai 2 gedung bioskop ini dengan 8 studio. Di samping gedung ini ada juga bioskop lain yang bernama Regent. Nah, gedung Regent ini memakan korban 15 orang. Konon katanya setelah dibangun kembali, arwah para korban kebakaran pun hingga saat ini diyakini masih bergentayangan di bioskop ini. Yang orang Jogja gimana nih setelah nonton bioskop di sini? Apakah kamu punya pengalaman mistis juga? Komen di bawah ya. Dan yang terakhir, ada rumah kentang yang ada di Yogyakarta. Siapa sih yang nggak tahu tentang julukan rumah kentang? Rumah kentang pasti nggak asing lagi di telinga kita. Bahkan di beberapa daerah juga ada julukan tentang rumah ini. Salah satu rumah kentang yang banyak diyakini di daerah Yogyakarta ini banyak diyakini berhantu dan juga mistis. Bangunan ini terletak di seberang SMA Steladu 1 di daerah Kota Baru. Awalnya rumah ini seperti rumah kosong biasa pada umumnya. Tetapi rumah ini sudah lama kosong ditinggal penghuninya. Banyak warga sekitar menceritakan, jika lewat dekat rumah ini di malam hari, maka akan sering mencium bau kentang bakar. Menurut kepercayaan warga sekitar, aroma kentang adalah tanda adanya makhluk halus genderuwo di sekitar lokasi itu. Duh, merinding banget nggak tuh? Bahkan katanya, lonceng kecil di rumah ini juga sering berbunyi sendiri. Kini, rumah kentang ini sudah digunakan sebagai kantor Bank BTN. Itu tadi beberapa tempat wisata angker yang ada di Yogyakarta dan bisa kamu kunjungi setelah pandemi berakhir ya. Dan bisa kamu jadiin bucket list buat kamu datengin. Mungkin ada beberapa tempat yang ketinggalan gak aku sebutin di sini. Langsung aja komen di bawah untuk part 2-nya. Jangan lupa buat like, komen dan juga subscribe channel kita ya. Karena akan membantu kita buat bertumbuh dan memberikan konten horor yang menarik buat kalian tentunya. Untuk kamu yang punya cerita horor atau pengalaman horor, kamu boleh langsung kirim cerita kamu di alamat emailnya DYHM di inipodcast00@gmail.com.